juga akhirnya ada beberapa poin yang saya paham gitu. Iya. Nah, untuk yang masalah penilaian Pakemnya. iya. Kalau pakem itu sebenarnya umum ya. Iya. Pakem itu kan durasi irama lagu, ya, rol tembak lah ya. Saya rasa itu jadi yang lengkap gitu. Durasi, irama lagu kan harusnya ada rol tembak, ya kan? Volume, gaya. Mungkin 4 ini ya. Nah, dari 4 ini yang mana yang utama? Kalau namanya kan lomba hijau, Durasi. yang jelas suara ya. Nah, power itu mungkin kalau power itu relatif lah ya. Kalau cukup kedengaran itu mungkin sudah cukup. Cuman kalau untuk lebih dasar kan mungkin harus lebih power lebih gede. Iya kan? Nah, kalau irama lagu kan ya itu roll tembak. Nah, kalau gaya itu penunjang. Kabar terbaru datang dari Jawa Timur, seduluran Murai Mania atau disingkat SMM, berkesan eksklusif hanya bisa diikuti member dan rekom, di mana panitia membatasi 24 burung murai batu, 10 kelas yang digelar dengan salah satunya berhadiah mobil Honda Brio. Selain penampilan gagah dari juri SMM yang berdasi, ada beberapa perubahan nih dalam penilaian dan langkah juri karena menggunakan sistem blok dorong. Juri SMM setiap blok berputar selama 2 menit memantau 6 burung yang bekerja. Langkah ini diperlukan bila ada burung sujud atau membelakangi juri. Hal ini diperlukan untuk memaksimalkan juri agar tetap fair play memilih kandidat juaranya. Durasi perlu. Kalau di SMM ini durasi perlu. Jadi SMM kan sistemnya per blok. Iya. Jadi setiap juri itu di blok masing-masing itu setiap blok itu 2 menit. Jadi kan ada 4 blok. Iya. Nah, kalau misalnya burungnya kerjanya cuma 4 menit, Iya. artinya juri 1 sama 2 yang dapat. Iya. Terus kalau di ujung patahan terakhir, menit ke 9 dan 10 dia masih kerja, berarti juri yang 1, 2 ini bisa mentok. Yang 2 kosong. Nah, seumpama nanti dari nominasi itu hanya 3 dan 2, dia bisa masuk nominasi. Tapi kalau misalnya 4, 3, ini sudah 5, ini udah kebuang. Kalau di tempat kita ada SOP. Sebentar, saya juga lupa. Hanya ada 17 SOP-nya. Nanti saya share aja, ya. Ini nanti saya ngomong kita secara lisan aja. Sebenarnya kalau pakai papan tulis lebih jelas, tapi agak lama. Nah, jadi kalau di SMM itu kan kita per blok. Jadi setiap sesi 24 gantangan. Dari 24 itu kita bagi 4 jadi 6. A, B, C, dan D. Ya. Juri begitu masuk di tempat kita, itu dia mengambil posisi di mana dia bisa memantau 6 burung itu dalam waktu yang bersamaan. Ya, artinya dia muter lah, matanya muter. Ya. Dia boleh berkeliling di blok itu mengitari burung. Juri boleh masuk untuk melihat burung yang di dalam. Seumpama burung itu kerjanya gaya sujud. Biasanya kalau burung gaya sujud, itu powernya kan tidak terlalu kuat. Ya, terus lagu yang dia keluarkan itu nggak begitu jelas. Lagunya apa? Juri boleh masuk ke dalam untuk memastikan burung itu bunyi apa enggak, lagunya seperti apa. Jadi boleh masuk. Nah, inilah yang dibilang entertain tadi, Pak. Tapi ada juga juri yang punya anggapan gini, karena dia kan harus konsen. Kalau burung itu dia lihat sujud, tidak bersuara, dia nggak peduli. Ini yang dibilang tidak entertain. Karena apa? Dia konsep yang lain. Walaupun
Namun sebenarnya dilakukannya itu benar. Nah, Tapi dia sudah tahu. Nah, ini yang jadi masalah di pemain. Ya ada benar ada enggaknya kalau menurut saya. Jadi agak sulit Pak. Nah ini biasanya juri yang jam terbangnya yang beda, karakternya yang beda. Kita sulit untuk memaksakan orang itu harus seperti itu, sulit. Kalau kita paksakan, dia akan kacau. Makanya kan saya nggak begitu terlalu mau memaksakan karena itu udah karakter dia. Yang penting jangan salah. Tapi memang itu rancu. Selalu menjadi perdebatan setiap event mesti gitu. Karena lari ke selera ya. Nah, kalau kita yang nonton di luar, burungnya begini, gitu, kita kan nggak dengar di luar. Gaya bagus, suara nggak ada. Nah, yang kita pakem kita kan suaranya. Nah itu. Jadi memang di luar itu adalah tempat yang utama juri. Tapi tidak melarang bahwasanya juri itu Boleh tidak masuk. dibutuhkan untuk masuk ke dalam. Tidak ada Tidak larangan. perlu juga. Tidak ada Jadi larangan. makanya ada juri yang kayak begini loh. Nah, Berarti hanya satu kaki aja Mas. ya kalau dia kan sudah bisa. Iya. Karena cuma dua lane. Nah, terus ada juga kadang-kadang kalau misalnya dia pulang keluar, yang pinggir ini komplain dan jurinya di bawah tembok katanya. Nah ini, jadi selalu lah. Jadi intinya dia masuk ambil posisi di mana bisa melihat 6 burung itu. Kalau kita mau misalnya 6 burung nih, 6 burung itu kan hanya masuk satu. Jadi kalau mau ngomong pinggir sama tengah itu sudah nggak ada. Apalagi juri yang jam terbang udah gitu. Itu kalau 6 burung bagi dia sebenarnya enteng. Ini kerjaan yang gampang, makanya sebenarnya tidak alasan untuk keliru. Ya. Juri tidak boleh menilai atau memantau burung yang bukan di bloknya. Ini sistem SMS. Jadi dia hanya dalam 2 menit itu, dia hanya memantau di bloknya dia aja. Kalau dia udah muter baru lagi. Kalau dia udah di sini dia nggak boleh ke sini lagi, nggak boleh ke sana lagi. Itu. Jadi juri akan rolling setiap 2 menit. Ya oke ya. Pada 2 menit terakhir, juri tidak boleh menilai burung yang baru lagi. Jadi misalnya menit pertama dia di blok A, dia sudah dapat burung, ya. Nomor 1 sama nomor 5. Misalnya ya. Terus di blok B dia dapat lagi nih, ya sudah dapat 2 kan. Nah jadi pada saat dia menit ke 9 dan 10. Misalnya ada burung yang nomor 6 nih bunyi, dia nggak boleh lagi nyari. Tetap 15 tadi yang menggunakan. Iya, nah jadi pada saat pantauan terakhir, dia ke blok ini, dia hanya langsung ngecek Yang tadi 1 dan 5. memastikan lagi. Iya. Kalau 1 dan 5 misalnya kerja, dia mentokin. Gitu. Begitu seterusnya. Akhirnya ditandain dulu nih kalau Iya. ya. Biasanya seperti itu Pak. Jadi dia untuk mementokkannya itu pada saat pantauan terakhir, itu penentuan. Gitu. Cuman kan lomba kan situasi bisa beda. Bisa ada burung jelek semua misalnya. Nah, itu sulit juga. Iya. Nah, jadi itu insting lah udah. Ya. Jadi kalau memang udah ini bisa dimentokin ya mentokin. Tapi standarnya harus seperti yang saya bilang tadi. Itu dalam kondisi burung on semua. Gitu. Mohon izin Mas, sebelumnya direkam itu berarti dia rekamnya per blok nggak Mas? Iya. Jadi kalau di SMM itu blok A nomor apa aja sudah Iya. ada gitu. Jadi formatnya dibuat aja biar gampang. Benar. Gitu. Terus di SMM ini kan gantangannya udah dibikin paten. Iya. Dari nomor 1 sampai 24 aja. Nah, kalau misalnya yang gantangan yang 60 kan diambil tengahnya. Jadi nomornya itu nggak 1 sampai 24. Nah, itu. Ya tinggal dibikin aja formatnya.
Nah, juri akan menuliskan nilai mentok pada rekap nilai dan kolom rekap bagian bawah serta kitiran kecil pegangan. Jadi di apa namanya di form kita itu selain nomor-nomor per blok, nah pada saat dia memberikan nilai mentok kan kita dikasih 6, maksimum 6. Jadi yang boleh dia mentok ini tuh hanya 6 bulung. Nah, itu dia formnya itu ada apa namanya blok A, B, C, D. Nah, terus di sini ada kolom lagi 6 biji. Itu untuk nilai mentok, apa nomor gantangan yang dia beri mentok. Terus dia ada pegang titir lagi. Kertas kecil. Kertas kecil pegangan juri. Jadi ini kan dia setor. Nah, dia pegang lagi ini. Jangan lupa. Nah, nanti untuk ini jadi dasarnya ini dia. Kalau ini harus cocok. Jangan sampai di sini dia ini tulis gantangan 1 dia kasih konsep, di rekap sini tidak ada. Ya itu salah. Nah, itu fatal. Izin saya potong sedikit Mas, Ya. sebelum kita lanjut di sini. Ya. Nah, maksimal ajuan itu berapa? 6 bulung. 6 bulung. Nah. Yang kita store. Ya. Jadi dalam satu sesi dia hanya boleh mengajukan 6 bulung yang dia mentokin 38. Kalau terlalu banyak, kita menganggap kualitas lombanya kurang bagus dan juri bisa mengambil zona aman. Paham ya? Ya, jadi dari yang 6 ini Mas disaring lagi nanti di meja rekap. Ya, dari misalnya jadi 6 ini bisa beda-beda setiap juri. Nah, Misalnya Masnya mentokin nomor 1 sampai 6 misalnya. Mas B-nya bisa 7 sampai berapa misalnya. Jadi bisa beda-beda. Tapi bedanya nggak terlalu jauh. tapi ujung-ujungnya ajuan terbanyak. Jadi kalau pengalaman kita, kalau kita biasa apa namanya setelah lomba kan kita kan cek ulang. Jadi kalau setiap juri dalam setiap sesi itu hanya boleh mengajukan 6 bulung yang dibentuk itu rata-rata burung itu 13. Jadi 4 juri itu 13 totalnya. 13 rata-rata. Biasanya. Rata-rata. Nah, jadi nanti tinggal lihat aja yang 4, yang 3, yang 2. Dari 13 tersebut. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya yang 4 itu lebih banyak ya di atas dia. Gitu. Jadi 6. Jangan banyak. Kalau banyak kualitasnya malah jelek. Mohon izin Mas, apa pernah terjadi di SNM ajuan ini diperkecil jadi 4 atau jadi 3 gitu? Boleh. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Maksimal. Maksimal 6. Supaya kualitasnya lebih selektif lah. Gitu. Masuk akal ya, gitu ya.